Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas pelan, interior wilayah bintang seperti kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Suhu mengerikan di wilayah bintang, yang diciptakan oleh api ungu hitam, terus meningkat. Itu sangat panas. Bahkan ruang itu sendiri telah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Jika lapisan segel tidak ada untuk membuatnya tetap terisolasi, kemungkinan api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang menumpuk di bawah tanah, membawa bencana ke kota pil suci. Ada area kosong di tengah-tengah wilayah mati ini yang dipenuhi oleh api ungu hitam. Tidak sedikit pun nyala api mengalir di area ini. Semua nyala api yang menyapu akan secara otomatis mengalir ketika mereka berenang dekat dengan area ini. Sosok kurus duduk bersila di wilayah kosong. Api ungu coklat yang sangat dalam muncul dari tubuhnya. Api semacam ini bertahan di atasnya. Setiap kali nyala api bergejolak, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak 1 inci pun selama 8 bulan ini. Bahkan napasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Jika jejak kehidupan tidak masih mengisi tubuhnya, kemungkinan semua orang akan berpikir bahwa dia hanyalah mayat tak bernyawa. Benang bibit api ungu coklat tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sementara dia duduk diam seperti seorang biarawan tua. Setelah itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang berlama-lama di sekujur tubuhnya, menggunakan metode penyempurnaan aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah penyempurnaan api ungu coklat ini, kulit putih Xiao Yan secara bertahap mendapatkan petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisinya yang tenang ini, sepertinya seluruh napas wilayah bintang telah bergabung bersama. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api menjadi tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan keheningannya. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah pernapasan ini. Itu membentang sampai hari tertentu. Wilayah bintang terus tetap sunyi senyap seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada kekuatan hidup sedikit pun yang hadir dalam api neraka ini. Suara deras kadang-kadang akan dipancarkan ketika nyala api menyapu. Namun, suara semacam itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak lebih sepi. Gerakan yang tidak biasa tiba-tiba dipancarkan dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan melihat ke atas, orang akan menemukan bahwa itu berasal dari daerah bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang api ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh biksu tua Xiao Yan yang sedang bermeditasi. Api ini terjalin dan bergerak. Akhirnya, mereka samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, orang akan menemukan bahwa naga api ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3.000 api yang membakar di masa lalu. Namun, api ungu coklat semacam ini tampak lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan 3.000 api yang membakar yang murni. Api ungu coklat bertahan di udara. Tubuh api besar menutupi Xiao Yan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di dalam wilayah bintang yang tenang ini. Ledakan. Setelah munculnya raungan ini, api ungu hitam yang awalnya tenang segera menjadi sangat ganas. Selain itu, mereka tampaknya telah menderita kekuatan hisap yang aneh saat mereka menggumpal menjadi banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang tersisa di langit. Dengan meningkatnya jumlah api ungu hitam yang ditelan oleh naga api ungu hitam besar, warna ungu coklat di tubuhnya semakin dalam. Sisik naganya juga menjadi seperti kehidupan yang menyebabkannya tampak hidup. Api ungu hitam di wilayah bintang terlalu luas. Meskipun naga besar itu menelan dengan sekuat tenaga, ia tidak dapat secara signifikan mengurangi ukuran lautan api.
Api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3.000 api yang membakar selama beberapa tahun yang tak terhitung banyaknya. Xiaoyan saat ini mengalami kesulitan menyerap semuanya. Naga besar itu menelan api ungu hitam dalam jumlah yang layak. Baru kemudian merasa puas. Tubuhnya yang besar berangsur-angsur menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang meresap ke atas kepala Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar saat naga besar itu memasuki tubuh Xiaoyan. Mereka kemudian perlahan dibuka. Kedua mata Xiaoyan terbuka. Api ungu coklat segera menyala di dalam matanya yang hitam gelap. Dua cahaya api keluar dari matanya. Mereka tampak seperti dua laser saat mereka dengan paksa menciptakan area bebas api setinggi 200 kaki. Lautan api bergejolak saat cahaya api bergegas lewat. Baru kemudian ditarik. Nafas panas yang luar biasa perlahan mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat dimuntahkan. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiaoyan perlahan ditarik. Apakah akhirnya akan berhasil? Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api ungu coklat memancarkan suara, embusan, dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang bergabung dari 3.000 api yang membakar, api inti teratai hijau, dan api hati yang jatuh. Xiaoyan tidak tahu betapa menakutkannya api surgawi yang berada di peringkat teratas peringkat api surgawi, tapi dari dugaannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk menempati peringkat 6 besar. Karena terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, itu akan disebut api hati 3.000 teratai. Xiaoyan tersenyum saat melihat sekelompok api ungu coklat di tangannya. Dia berkata dengan lembut. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyerap sekelompok api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terulur. Kepalanya terangkat dan teriakan yang jelas bergema di dalam wilayah bintang yang sunyi ini seperti burung bangau. Tangisan itu panjang dan tulang-tulang di sekujur tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak saat ini. Pada saat yang sama, auranya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah peningkatan aura Xiaoyan yang tiba-tiba, lautan api ungu hitam menjadi sangat liar dan ganas. Nyala api itu seperti gelombang pasang di dalam lautan saat mendesing luas. Beberapa tornado api selebar 1.000 kaki terbentuk di sekitar Xiaoyan. Banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Douzong bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Aura Xiaoyan melonjak ke titik menyebabkan seseorang tercengang. Jika seseorang hadir, orang itu akan terpana oleh tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target yang dibutuhkan orang lain beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk mencapainya telah diatasi dengan cepat dalam 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik kontrol seseorang, kemungkinan seseorang akan runtuh di tempat. Kecepatan semacam ini melampaui kecepatan pesawat terbang. Bahkan mengambil roket tidak akan secepat ini. Aura yang melonjak liar melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan berhenti. Akhirnya stabil pada level itu. Raungan akhirnya melemah di tengah aura yang menggetarkan jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga terhenti. Tangan Xiaoyan diturunkan dengan lembut. Dia merasakan douki yang luas dan perkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Sedikit erangan tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya. Kemajuan semacam ini benar-benar terlalu luar biasa. Mantra api memang tingkat atas, metode misterius. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan yang melonjak ini menyebabkan Xiaoyan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiaoyan yakin bahwa jika dia bertemu Myugu lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. Bintang 9 Douzong. Xiaoyan merasakan douki di dalam tubuhnya. Senyum di sudut mulutnya melebar. Ketika dia menelan api hati yang jatuh saat itu menyebabkan dia melompat dari Douling ke puncak kelas Douwang. Dia telah melompati seluruh kelas. Kali ini,
Lompatan itu mungkin tidak tampak liar dan keras seperti terakhir kali, tapi Xiao Yan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Dou Zeng jauh dari energi yang dibutuhkan untuk melompat dari Dou Ling ke kelas Dou Wang bisa dibandingkan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil maju dari kelas Dou Ling ke kelas Dou Wang bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Dou Zong untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara 2 kelas yang berbeda. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Jika Xiao Yan telah menelan api hati yang jatuh dari belakang saat itu setelah mencapai kelas Dou Zong bintang 4, kemungkinan hanya akan meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Untungnya, 3000 api yang membakar tidak hanya berperingkat lebih tinggi dari api hati yang jatuh tetapi energi yang dikumpulkannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati. Xiao Yan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba meluncur ke boneka iblis langit di sisinya, dan dia segera menjadi terkejut. Pada saat ini, itu adalah warna emas gelap. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan aneh menjadi maha kuasa. Apakah ini karena penyempurnaan suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum sampai pada pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 api yang membakar, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung dari boneka iblis langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu mampu mengalahkan Myugu sendirian? Xiao Yan mempelajari boneka iblis langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Ini semua terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 api yang membakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat untuk meninggalkan mereka di sini. Kalau begitu, izinkan aku memanfaatkannya sebaik mungkin. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang mengerikan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati nyala api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, 100 kaki besar, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran berputar pada tingkat yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu hitam. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putar pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah setengah jam atau lebih, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, bukan ini yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkepal dan pusaran sekali lagi meningkatkan kecepatan rotasinya. Riak mengerikan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya tersebar, dan manik-manik ungu hitam seukuran kepalan tangan bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik ini berwarna ungu hitam dengan beberapa garis samar dan aneh di permukaannya. Ada nyala api yang ganas menyala dan berputar di manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini tidak semudah yang dibayangkan. Manik-manik semacam ini terbentuk dari aglomerasi api disebut manik-manik petir api. Xiao Yan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Hal ini bisa dianggap cukup unik. Teknik khusus diperlukan untuk mengompres nyala api secara ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kontrol spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan ketika menekannya, nyala api akan meledak. Serangan balik pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak,
kemungkinan dia tidak akan berani mencoba menciptakan apa yang disebut manik-manik petir api ini. Meskipun manik-manik petir api ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 api yang membakar adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, nyala api ini telah menggumpal dari kekuatan bintang-bintang yang luas dan perkasa. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk membuat manik-manik petir api. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, manik-manik petir api yang dia ciptakan dengan 3000 api yang membakar bisa meledakkan bahkan seorang elit Douzun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jika itu mengejutkannya dan dia tidak bisa bertahan tepat waktu. Jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil menciptakan manik-manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan dalam kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu mungkin berakhir meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan manik-manik petir api. Api ungu hitam sempurna untuk disempurnakan. Sangat jarang menemukan nyala api yang mengandung kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah memperbaiki semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Douzun, bahkan seseorang dengan kekuatan Myugu kemungkinan akan diledakkan ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan lebih dari selusin manik-manik petir api. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat sekali lagi melonjak keluar. Saat Xiao Yan menghentikan ini penyerapan liar, wilayah bintang ini, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam gelap. Karena kekuatan yang kuat dari manik-manik petir api yang diciptakan dari 3000 api yang membakar, Xiao Yan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik petir api ini melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, energinya habis setelah menciptakan sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi bisa terus membentuk mereka. Xiao Yan segera duduk dan berlatih saat merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar Douqi di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Xiao Yan Douqi pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan Douqinya. Namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Qi tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah darinya. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, mantra api saat ini bisa dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika datang ke metode Qi yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa itu tidak memiliki beberapa metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Dou Qi yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan bahkan ahli lain di puncak kelas Douzong tidak akan cocok melawan Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tianxi dari lembah sungai es saat memikirkan hal ini. Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa penatua pertama Tianxi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang.
Xiao Yan merasa mabuk di dalam hatinya sesaat sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin membuat beberapa manik-manik petir api lagi hanya untuk terpana menemukan bahwa tidak ada lagi banyak kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang diciptakan oleh nyala api semacam ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi mereka juga tidak bisa dipertahankan lama. Ketika waktunya habis, mereka secara otomatis akan menghilang. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meninggalkan pikiran di dalam hatinya ingin memperbaiki 100 dari mereka. Matanya menyapu bagian dalam wilayah bintang sebelum berjalan ke area di mana pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah melangkah keluar saat ini. Banyak mata serius dan cemas berkumpul di langit. Distorsi intens muncul di sana. Ada panas samar menyebar darinya, menyebabkan suhu di sekitar Menara Pil naik. Orang-orang dari Menara Pil jelas menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Menara Pil. Semua orang masih ingat cara Xuan Kongzi yang menyedihkan ketika dia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tetap berada di dalam wilayah bintang lama. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang orang lain. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menampilkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda meletus. Bahkan segel itu tampak seolah-olah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Hal ini menyebabkan semua orang di kota Pil Suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi luar biasa keras hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu akan menyebabkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan mampu bertahan. Xuan Yu, Tian Leixi, mari kita perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan sungguh-sungguh menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xuan Yu dan Tian Leixi mengangguk dengan wajah muram. Mereka jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Xiao Yi, apakah kita harus pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak bangunan di sekitar Menara Pil melihat ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yi. Xiao Yi saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Xiao Yi menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, aku ingin menunggunya. Aduh. Tian Huo Zunze dengan lembut menghela nafas. Dia melirik Xian di samping, yang menggosok kepalanya dalam kesusahan. Xian terus-menerus menjambak seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiao Yan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik Xiao Yi di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata Xiao Yi tertuju pada ruang beriak di langit. Perkuat segelnya. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat mengalir ke ruang kosong. Ada riak melingkar dan tak terlihat yang diam-diam menyebar. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai berangsur-angsur stabil. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi membosankan kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir.
Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan garis spasial ini terbentuk dengan aneh. Ledakan. Suaranya baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Api ungu hitam yang mengerikan menyapu seperti badai. Kota Pil Suci menjadi panik saat ini. Tetapkan formasi hebat. Wajah Xuan Kongzi berwarna hijau saat dia berteriak dengan marah. Dimengerti. Banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak douki yang kuat melesat ke langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, batuk, nyala api sialan ini. Kembali. Tepat ketika para ahli dari Menara Pil bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun dipancarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok Xiao Yi di gedung-gedung langsung menegang.